Oke, baik, perkenalkan nama saya Nyonya Mas Rianti dengan NIM G0024-101 dari kelompok A8. Jadi di video kedua yaitu tentang organa genitalia feminina yang eksternal. Nah, untuk OGF yang eksternal itu ada beberapa struktur yaitu ada mons pubis, labia mayor, minor, klitoris, terus ada vestibulum, lalu ada juga hymen. Oke. Nah, yang pertama itu mons pubis. Untuk mons pubis sendiri itu adalah area kulit yang menonjol menutupi dari simpisisosis pubis. Dan itu ditutupi oleh pubis atau rambut-rambut yang terletak di pubis atau disebut sebagai rambut pubis. Nah, mons pubis ini terbentuk dari kumpulan jaringan lemak subkutan. Kalau pada saat sebelum mons pubis itu datar dan labia minornya itu belum terbentuk sempurna. Sedang pada masa remaja itu lebih menonjol yang mulai tumbuh. Kalau pada saat udah menopause, pubisnya sudah menipis dan labianya sudah mengalami atrofi. Itu untuk mus pubis. Lanjut ke labia mayora atau labium maius. Maius itu merupakan kelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudodorsal dan mos pubis yang membentuk tepi lateral suatu visura yang disebut sebagai rima pudendi atau pudendal curve yang merupakan muara dari vagina dan juga uretra. Labia mayor yang terbentuk membatas batas lateral dari vulva secara tidak langsung turut melindungi klitoris, OUE, dan juga auriculum vagina. Oke, next ke labia minor. Oke, untuk labia minor, nah labia minor itu merupakan pelipatan atau plika bulat yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut dan terletak di antara kedua dari labia mayora. Kalau labia mayora tuh dia lebih lebih luar, lebih dapat terlihat eh, secara tidak secara langsung gitu. Kalau labia minor tuh kayak dia terletak lebih agak lebih dalam dan dia tuh dilapisin kanan kirinya di labia mayor gitu. Nah, labia minor itu membatasi bagian lateral dari OUE dan juga orificum vagina. Nah, pada wanita yang sudah pubertas, akhiran dari posterior dari labia minor, dextra et sinistra, akan berhubungan membentuk frenulum labia mayor atau faucet. Nah, ke arah anterior, setiap labia minor itu akan terbagi menjadi, untuk bagian-bagian atas, itu akan berjalan di atas klitoris, yang membentuk pelipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari glans klitoris disebut sebagai preputium klitoris. Sedangkan pada bagian bawah itu akan berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu berbentuk frenulum klitoris. Oke, itu untuk labia minor. Oke, lanjut untuk klitoris. Nah, klitoris ini sebenarnya letaknya di atas dari labia minor. Nggak jelas juga sih, kalau ada juga bagian kayak di tengah-tengah, tapi dia lebih ke atas gitu. Jadi klitoris itu merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis pada pria. Dan dia terletak di bawah komisural labiorum anterior dan di anterior dari OUE. Di ujung bebas dari klitoris, itu disebut sebagai glans klitoris, yaitu sebuah tuberkulum atau penonjolan halus kecil yang membulat dan mengandung labia epitel yang memiliki sensitivitas tinggi penting untuk respon seksual. Nah, klitoris sendiri itu tuh terbagi menjadi tiga, tiga, yaitu ada dua kaura klitoris, yaitu melekat pada rahim osis pubis dan membran perineal, dan akan menjadi origo dari musculus ischium cavernosus. Sedangkan terus ada dua corpora cavernosa klitoris, kliditoris yang dibentuk oleh jaringan erektil yang tertutup oleh lamina yang padat dari membrana fibrosa. Nah, keduanya itu dipisahkan oleh septum pectiniforme fibrosum yang nantinya akan membentuk ligamentum suspensorium klitoris klidotiris yang akan melekat pada simfisis pubis pada bagian posterior. Nah, yang terakhir itu ada satu corpus cavernosum. Nah, dia tuh satu corpus cavernosum glandis yang disebut sebagai glans klitoris. Oke, next. Oke, selanjutnya itu ada vestibulum. Nah, vestibulum sendiri itu dia terletak di antara dari labia minor dan di bawahnya itu ada himen yang golongan itu namanya himen. Terus di atasnya itu ada ada klitoris. Oke, vestibulum ya. Untuk vestibulum sendiri itu adalah merupakan ruangan yang dikelilingi oleh labium minus yang akan menjadi muara dari ostium uretra, ostium vagina, dan ductus glandula vestibularis mayor dan juga minor. Oke, untuk vestibulum. Selanjutnya itu ada himen. Nah, himen sendiri, nah, oke.
pada wanita itu yang kalau belum melakukan koitus, pada umumnya itu akan ada selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah, disebut sebagai himen. Nah, himen ini adalah suatu plikat tipis dari membrana mukosa yang terletak pada orifikum vagina. Nah, himen tuh memiliki bentuknya tuh macam-macam. Antara lain, yang pertama itu ada himen involvulatus yang paling sebelah kiri, kiri atas, lalu yang tengahnya itu ada himen anularis, lalu ada himen septat, terus ada himen cribiform, cribiformis, lalu yang terakhir ada himen Paraus introitus. Nah, apabila himen itu telah ruptur atau terjadi penonjolan-penonjolan kecil di pinggir vagina, itu disebut sebagai tarangkura himenalis. Nah, antara himen dan juga frenulum labia minor itu terdapat cekungan yang disebut sebagai fossa navicularis atau fossa vestibulum vagina. Oke, jadi itulah bagian dari struktur organa genitalia feminina. Itu ada beberapa, itu ada yang ada mons pubis, ada labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, dan juga ada himen yang terletak di uh, himen, yaitu biasanya normal ya, itu ada atau biasanya tuh terdapat pada perempuan yang belum melakukan koitus gitu. Oke, mungkin sekian untuk video tentang organa genitalia feminina. Terima kasih sudah menonton.